Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Natania dari kelas 11 Bahasa, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang etnografi dan institusi sosial. Pengertian etnografi. Etnografi merupakan suatu metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk dan karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer, memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada masyarakat, dan mengumpulkan data apa saja yang ada di lapangan. Etnografi merupakan metode tertua dalam kualitatif dan menjadi metode yang sangat penting untuk penelitian-penelitian sosial. Terdapat 4 jenis etnografi, yaitu etnografi klasik, etnografi sistematis, etnografi interpretif, dan critical etnografi. Pengertian institusi sosial. Menurut Kojodiningrat, institusi sosial memiliki makna yang sama dengan pranata sosial. Dalam hal ini, pranata sosial merupakan suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola guna memenuhi suatu keperluan khusus manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam antropologi, konsep pranata sosial ini lebih mengarah pada konsep unsur kebudayaan universal yang digunakan untuk mengkaji kehidupan masyarakat. Institusi-institusi sosial yang menjadi penelitian dalam etnografi. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan, yang kedua yaitu sistem religi, yang ketiga yaitu sistem politik, yang keempat sistem mata pencarian hidup, yang kelima bahasa, dan yang keenam kesenian. Yang pertama yaitu sistem kekerabatan. Suatu metode penelitian sistem kekerabatan yang sangat penting yaitu bahwa beragamnya sistem kekerabatan erat kaitannya dengan sistem istilah kekerabatan, di mana suatu sistem kekerabatan dengan struktur tertentu membuat suatu deskripsi mengenai sistem kekerabatan suku bangsa yang bersangkutan. Dalam deskripsi etnografi, organisasi dan susunan masyarakat komunitas desa dan komunitas kecil, hal tersebut berkaitan dengan persoalan pembagian kerja dalam komunitas, gotong royong dalam komunitas, hubungan pemimpin dan pengikut, cara pergantian pemimpin dan kekuasaan serta wewenang pemimpin. Yang kedua yaitu sistem religi. Religi telah menjadi bagian penting dalam tulisan etnografi mengenai suku-suku bangsa. Bahan etnografi digunakan secara luas dan ilmiah, dan perhatian mengenai upacara keagamaan sangat besar dengan adanya dua hal, yaitu yang pertama, upacara keagamaan dalam kebudayaan suatu suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang tampak secara lahir. Yang kedua, bahan etnografi mengenai upacara keagamaan diperlukan untuk menyusun teori-teori tentang asal mula religi. Yang ketiga yaitu sistem politik. Berdemokrasi walaupun berbeda pendapat atau pilihan, tetapi saling menghargai pilihan masing-masing. Contohnya seperti pemilihan RT, RW, pilkada, dan lain-lainnya. Yang keempat, sistem mata pencarian hidup. Para antropologi menaruh perhatian pada sistem ekonomi yang bersifat tradisional, terutama kebudayaan suatu bangsa secara logistik. Sistem tersebut yaitu berburu dan meramu, bercocok tanam di ladang, menangkap ikan, bercocok tanam menetap dengan irigasi. Dalam mempelajari masyarakat berdasarkan mata pencarian berkaitan dengan sumber alam dan modal, tenaga kerja, teknologi produksi, dan konsumsi, distribusi, dan pemasaran. Yang kelima yaitu bahasa. Bahasa lisan maupun tulisan untuk berkomunikasi dalam sebuah karangan etnografi terdapat deskripsi dan ciri-ciri penting dari bahasa yang diucapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi dari bahasa tersebut. Yang keenam, terakhir, yaitu kesenian. Para pengarang etnografi pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20 mendeskripsikan benda-benda hasil seni rupa, seni patung, seni ukir, dan seni hias dalam karangan-karangan mereka. Deskripsi tersebut memuat tentang bentuk, teknik pembuatan, motif hias, dan gaya benda-benda kesenian. Dilihat dari sudut cara kesenian, terdapat dua lapangan besar yaitu satu, kesenian yang dapat dinikmati manusia dengan mata atau seni rupa. Yang kedua yaitu kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga, yaitu seni suara. Segini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan, atau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.